Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syahbaniar dari SMA Negeri 2 Siak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon, bagian kedua, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pengamatan video pembelajaran di YouTube dan diskusi melalui Google Meet atau Google Classroom, peserta didik dapat menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan penggolongan senyawanya, serta membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, komunikatif, disiplin selama proses pembelajaran, percaya diri dan pantang menyerah, mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran, serta memiliki sikap responsif dan proaktif. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang senyawa karbon, yaitu senyawa karbon organik. Senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah gula, lemak, protein, dan minyak bumi. Kemudian senyawa karbon anorganik, di mana senyawa karbon anorganik adalah senyawa karbon yang tidak berasal dari makhluk hidup. Beberapa contoh dari senyawa karbon anorganik adalah kalsium karbonat, karbon dioksida, asam oksalat, dan asam sianida. Nah, sebelum kita melanjutkan pada kekhasan atom karbon, mari kita identifikasi senyawa karbon. Nah, tentu kalian pernah makan sate. Jika kita perhatikan, pada sate beberapa bagian daging sate yang gosong dan menghitam itu menunjukkan adanya unsur karbon dalam daging sate. Kemudian, jika kita memanaskan gula ditambah dengan CuO, maka akan terdapat karbon sebagai sisa pembakaran gula bereaksi dengan CuO. Di sini akan menghasilkan CO2. Lalu, pada pemanasan tersebut terdapat uap air, menunjukkan adanya hidrogen dan oksigen. Dari pemanasan tersebut, CO2 yang dihasilkan kita tambah dengan CaOH 2 kali, akan menghasilkan CaCO3 dan H2O, di mana CaCO3 akan keruh. Adanya CO2 menunjukkan adanya karbon. Jadi, gula mengandung unsur karbon. Senyawa yang tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen, dan ada juga mengandung unsur oksigen. Senyawa yang mengandung unsur karbon dan hidrogen disebut senyawa hidrokarbon. Dengan memiliki rumus umum molekulnya adalah CXHY. Nah, sekarang mengapa atom karbon mampu membentuk senyawa karbon dengan jenis dan jumlah yang sangat banyak? Lalu, mengapa hal ini tidak terjadi pada atom boron atau atom nitrogen yang letaknya berdekatan dengan atom karbon? Kemudian, mengapa hal ini tidak terjadi pada atom silikon yang segolongan dengan atom karbon? Untuk menjawab hal itu, mari kita
Pahami kekhasan atom karbon berikut. Kekhasan atom karbon yang pertama dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Jika kita perhatikan konfigurasi elektron atom karbon yang memiliki nomor atom 6 adalah 24. Di mana dari 4 elektron valensi ini kita buatkan struktur Lewisnya atau titik Lewisnya seperti ini. Lalu dari struktur Lewis kita bisa membentuk tangan ikatannya menjadi seperti itu. Nah, yang kedua, dapat membentuk ikatan antar atom karbon sehingga membentuk rantai karbon. Dari atom karbon yang jumlahnya 1 dengan tangan ikatannya ada 4, maka bisa membentuk beberapa rantai karbon. Karena itulah jumlah senyawa karbon sangat banyak. Nah, sekarang atom karbon itu dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3 karena memiliki tangan ikatan 4 buah. Ikatan antar atom karbon dapat membentuk suatu rantai terbuka, tertutup, lurus, bercabang, jenuh, dan tak jenuh. Rantai terbuka jenuh maupun tak jenuh disebut alifatik. Lalu, rantai tertutup jenuh maupun tak jenuh disebut siklik. Nah, jenis rantai karbon terdiri dari rantai alifatik, yakni rantai yang terbuka. Nah, jika rantai yang terbuka seperti ini adalah rantai lurus atau tak bercabang. Lalu bisa membentuk bercabang. Jadi, rantai terbuka bisa lurus, bisa bercabang. Sehingga atom karbon bisa terdiri dari atom karbon primer, di mana atom karbon primer adalah rantai karbon mengikat satu atom karbon lainnya. Selain itu, atom karbon juga bisa mengikat 2 atom karbon lainnya yang disebut dengan atom C sekunder. Kemudian, atom karbon yang mampu mengikat 3 atom karbon lainnya disebut dengan atom karbon tersier. Dan yang keempat, apabila atom karbon tersebut mampu mengikat 4 atom karbon lainnya, maka atom karbon tersebut disebut dengan atom karbon kuarterner. Semoga untuk jenis rantai karbon alifatik ini bisa kalian pahami. Yang berikutnya contoh rantai alifatik. Seperti yang bisa terlihat. Di antaranya adalah C3H8 dan C6H14. Yang kedua, rantai siklik atau rantai tertutup. Apabila rantai tertutup seperti ini, bisa membentuk sebuah cincin. Contoh rantai siklik aromatik atau sering disebut dengan inti benzen. Ini adalah contoh rantai siklik aromatik. Ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Ini adalah jenis ikatan antar atom karbon.
Ikatan jenuh ini bisa digambarkan sebagai berikut. Bisa dibuat dengan 4 tangan ikatan. Kemudian, yang kedua, ikatan tak jenuh atau rangkap. Terdiri dari 2. Yang pertama rangkap 2 yang disebut dengan ena. Rumus strukturnya adalah seperti berikut. Atau bisa digambarkan dengan ikatan rangkap 2 dan terdapat 2 ikatan tunggal. Atau sebagai gambar molekulnya seperti yang terlihat. Kemudian yang kedua rangkap 3 atau una. Atom karbon ini memiliki ikatan rangkap 3 atau bentuk dari strukturnya seperti yang terlihat. Perhatikan ketiga struktur berikut. Nah, ini adalah rantai lurus yang disebut dengan propana. Propana adalah ikatan jenuh. Kemudian ada propena, merupakan senyawa tak jenuh. Yang terakhir adalah propuna, juga tergolong tak jenuh. Jadi, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kemudian, atom karbon dapat membentuk ikatan antar atom karbon sehingga membentuk rantai karbon. Ikatan atom karbon dapat membentuk suatu rantai terbuka yang disebut dengan alifatik dan rantai tertutup yang disebut dengan siklik. Rantai alifatik dapat berupa rantai lurus atau bercabang. Rantai siklik khusus yang terdiri dari 6 atom karbon membentuk rantai tertutup dengan ikatan rangkap berselang-seling dan dapat berpindah-pindah disebut aromatik. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Baik, semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.